Selamat sore Tetris di sore hari ini. Seperti biasa di hari Rabu sore, saya Gusman dengan kamu di Sikat seputar informasi kesehatan. Dan saya makan live di sore hari ini ya. Nanti barengan Promkes RSAS Bandung. Kita akan membahas seputaran yang terdekat-dekat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan obat-obatan Tetris ya. Kita coba untuk bergabung langsung nih bersama dan bergabung. Masih menunggu Tetris ya, masih menunggu. Kita akan membahas tentang seputaran efek samping obat-obatan kemoterapi. Halo, selamat sore. Sore, Nah, tampaknya sudah tergabung. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya cukup terdengar dengan jelas, Ibu? sudah Kang, cuman ini videonya sih yang nggak muncul di saya. Oh, sama kayaknya. Di saya juga nggak muncul, tapi saya coba cek dahulu ya di Instagram yang lain. Sepertinya memang tidak muncul videonya ya. Sebentar ya. Untuk di view aman sih teh. Oh, siap. Kalau kalau lihatnya view bisa bisa ini bisa muncul. Baik sebelumnya perkenalkan saya Sam Kusuma yang akan menjadi host di live Instagram pada sore hari ini. Sebelumnya boleh mungkin Ibu atau Teteh bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu seperti itu. Oh ya, salam kenal sebelumnya. Saya dengan Julia Anggraini. Di Hmm, sini saya selaku apoteker untuk kemoterapi rawat jalan dan ruang rawat inap unit luka bakar baik. di Rumah Sakit Bersama Hasan Sadikin. di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Berarti Teh, panggilannya Ibu atau Teteh? Bebas ya, enak aja Kang. Panggil Teteh aja kali ya biar lebih akrab. Baik dengan Boleh, Teh boleh, Julia boleh. Anggraini, SPAM Ya, dari SAS ya. Udah lama Teh bekerja di RSAS gitu. dari tahun 2021 ya, berarti 3 tahunan. Sudah 3 tahun ya berarti untuk bekerja di RSAS. Saat ini memegang bagian apa kira-kira? Di kemoterapi rawat jalan dan ruang rawat inap unit luka bakar. Baik. Jadi di kemoterapi, rawat jalan dan luka bakar ruang inap ya, seperti itu. Baik. Nah, kita hari ini kan membahas tentang seputaran dengan kemoterapi nih. Kira-kira sebelumnya kita langsung aja nih ke topik yang dibahas di sore hari ini yaitu tentang efek samping obat-obatan kemoterapi. Nah, tentunerers yang lagi nonton mungkin juga ada yang belum paham nih seputaran dengan kemoterapi. Kira-kira Teh Julia seperti apa nih yang dimaksud dengan kemoterapi? Obat kemoterapi itu sebenarnya pengobatan atau obat-obat yang digunakan untuk menghentikan pertumbuhan dari sel kanker. Bisa juga nanti si obat kemonya itu membunuh sel kanker atau menghentikan perkembangan dari sel kanker. Oke, berarti ini semacam pengobatan atau obat-obatan yang dikhususkan untuk membunuh sel kanker seperti itu, Teh ya? Betul, Kak. Nah, kalau kemoterapi itu sebenarnya salah satu cara aja untuk penanganan kanker. Kanker itu bisa juga ditangani dengan cara lainnya, biasanya dengan penyinaran atau radioterapi atau radiasi mungkin ya dikenalnya, atau juga ada yang bisa dilakukan pembedahan atau operasi. Kemudian obat kemo itu juga yang secara obat juga bisa diberikan dengan namanya terapi biologi ataupun dengan terapi hormonal. Oke. Tapi kira-kira Teh kalau misalnya kemoterapi itu obatnya dimasukkannya secara disuntik kah? Atau mungkin ada yang diminum langsung gitu? Kalau misalnya obat kemo itu nggak semuanya sebenarnya diberikan secara suntik. Mungkin memang kita selama ini taunya, oh kalau di kemoterapi berarti nanti disuntikan gitu ya, atau diinfus. Nah, sebenarnya obat kemoterapi itu juga ada yang berbentuk tablet
ataupun kapsul yang bisa diminum gitu. Jadi tidak semuanya itu diberikan secara suntikan ataupun infusan. Oke, jadi ternyata obat kemoterapi ini ada dua jenis tuh ya. Ada yang bisa Betul. disuntikan dan juga ada yang bisa diberikan secara diminum langsung atau mungkin disebutnya lebih ke secara oral ya. Nah, kira-kira kan Betul. banyak orang juga yang takut nih teh ketika mendapatkan atau didiagnosa cancer gitu dan pengen diberikan arahan untuk kemoterapi kadang-kadang punya sifat takut gitu teh. Takut karena mungkin efek samping kemoterapi tersendiri. Nah, kira-kira untuk efek samping dari kemoterapi sendiri itu seperti apa sih Teh? Kalau bicara efek samping ya, obat kemo itu memang dia bisa ketika masuk ke tubuh, dia akan tersebar ke seluruh tubuh. Sehingga biasanya bisa juga digunakan untuk bila ada kanker yang sudah mengalami penyebaran. Nah, memang terkadang em, efeknya dari obat kemoterapi itu juga mengenai ke sel-sel normal. Oleh karena itulah terjadi yang namanya efek samping dari kemoterapi. Nah, efek samping utama dari kemoterapi yang mungkin sering kita dengar, diantaranya ada mual, muntah, ya, ada yang mual saja, ada yang sampai muntah, kemudian penurunan nafsu makan, kemudian bahkan juga nanti berefek ke berat badannya bisa turun. Kemudian juga yang sering adalah rambut rontok. Ada yang mengalami diare, bahkan tapi ada yang sebaliknya, malah mengalami konstipasi atau sembelit atau sulit buang air besar. Kemudian gangguan efek samping ini juga bisa mengenai ke berbagai organ di dalam tubuh, misalnya ke saluran cerna. Saluran cerna itu bisa timbul gejala seperti mah, ya nyeri di ulu hati, misalnya terus perutnya melilit. Kemudian bisa ke organ syaraf. Syaraf itu nanti muncul misalnya kebas atau baal di jari-jari ya, baik jari tangan maupun jari kaki, mengalami kesemutan bahkan lemas gitu. Kemudian bisa organ yang terkena itu adalah mulut, lidah, tenggorokan. Nah, untuk mulut, lidah, dan tenggorokan itu bentuk gejalanya biasanya muncul sariawan, lidahnya jadi terasa hambar. Jadi seolah-olah tidak bisa merasakan rasa tertentu dari makanan. Atau bahkan sebaliknya, sangat sensitif terhadap rasa tertentu, misalnya terhadap rasa pedas. Misalnya nih sebelum dia menjalani kemo dia sangat tahan terhadap rasa pedas. Tapi ketika dia sudah di kemo dikasih pedas yang biasanya sedikit saja tuh nggak ada rasa, itu bisa kerasa panas dan pedas langsung, ataupun bisa sensitif terhadap rasa asin ataupun rasa manis. Berbeda-beda tiap individu. Kemudian untuk gangguan pada tenggorokan biasanya nyeri saat menelan. Lalu juga efek samping ini bisa muncul di kulit. Jadi munculnya berupa gatal-gatal. Gatal-gatalnya ada yang macam-macam juga. Ada yang berbentuk benjolan, ada yang berbentuk bentol, bahkan ada yang tidak mengalami bentol tapi serasa di seluruh tubuhnya itu seperti gatal gitu. Kemudian di kulit itu juga bisa menyebabkan kulitnya kering. Kemudian juga ada gangguan kesuburan dan juga gangguan seksual. Oke, jadi efek sampingnya lumayan banyak ya tergantung individunya. Ada yang tadi sampai muntah-muntah, mual-mual, penurunan nafsu makan, rambut rontok, diare, sampai dengan gangguan kesuburan atau mungkin gangguan seksual. Nah, kira-kira tapi teh mungkin dari individu, tiap individu itu mungkin beda-beda ya. Tidak Betul. semuanya bisa kan efek samping yang utama tersebut. Seperti itu mungkin teh. Mm-mm. Betul, tidak akan biasanya setiap individu secara umum sama, tapi bisa jadi di individu tertentu berbeda. Ada yang efeknya terasa sangat berat di individu tertentu, ada yang misalnya dia malah tidak merasakan apa-apa. Nah, cuman di antara semua efek samping itu ada yang kita sebut dengan tanda bahaya atau danger sign bagi para penderita kanker yang menjalani kemo. Tanda bahaya yang harus diwaspadai oleh para penderita kemo ini bila mengalami efek samping berupa demam yang tinggi, kalau memungkinkan diukur suhunya itu di atas 38 derajat Celcius, pendarahan atau misalnya memar-memar di beberapa bagian tubuh, kemudian reaksi alergi, alerginya misalnya nggak hanya gatal, tapi gatalnya benar-benar di sekujur tubuh dan sangat mengganggu, atau bisa menyebabkan muncul gejala alerginya itu dengan bibirnya bengkak,
kemudian gangguan menelan atau kesulitan bernapas. Kemudian misalnya terjadi meriang dan menggigil yang parah, atau ada rasa nyeri yang tidak biasa, sakit kepala, atau nyeri hebat di area bekas penyuntikan. Kemudian bisa misalnya mengalami diare atau muntah ya, walaupun sepertinya sederhana, diare atau muntah saja, tapi kalau terjadinya jangka panjang itu juga adalah tanda bahaya. Kemudian bila mengalami buang air besar atau buang air kecil yang berdarah. Oke, jadi harus mengenali tanda bahaya ya. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Teh Julia adalah demam tinggi dengan suhu di atas 38 derajat, kemudian perdarahan, atau mungkin reaksi alergi seperti bibir bengkak, gatal-gatal yang parah ya sampai mengganggu, tubuh meriang, kemudian ada rasa nyeri yang tidak biasa, diare, muntah-muntah, dan juga BAB dan BAK berdarah ya, seperti itu. Nah, kira-kira Teh kalau misalnya sudah ada efek samping utama tadi, bagaimana cara penanggulangan efek samping tersebut? Misalnya efek samping mual muntah gitu. Seperti apa nih kira-kira? Ketika kemoterapi diberikan pasti akan muncul efek sampingnya. Nah, bagaimana nih untuk menanggulangi atau penanganan terhadap efek samping dari kemoterapi? Oke, kalau untuk menangani efek samping dari kemoterapi, biasanya dokter itu juga akan meresepkan obat yang bisa mencegah efek samping dari kemo, ataupun kalau misalnya tidak bisa mencegah, diharapkan mengurangi biar tidak terlalu parah. Obat-obat itu biasanya bisa diberikan sebelum ataupun sesudah kemo. Kalau yang sebelum kemo biasanya akan diberikan sekitar setengah jam atau 1 jam sebelum kemo, disebut dengan premedikasi. Nah, jadi kemudian ketika pulang ke rumah pun biasanya akan diresepkan lagi gejala efek samping yang obat-obat untuk mengatasi efek samping yang mungkin terjadi. Nah, bisa jadi ketika sudah pulang ke rumah ada efek samping yang misalnya belum diresepkan obatnya oleh dokter gitu, dan penderita kanker pengen menanganinya sendiri. Nah, kalau misalnya untuk gejala-gejala utama tadi, kalau misalnya mual muntah, itu yang paling utama sebenarnya minum obat yang diresepkan oleh dokter. Biasanya dokter sudah meresepkan obatnya. Dan kalau memang dirasa kurang dan obatnya sudah habis, boleh berkonsultasi lagi dengan dokter atau misalnya membeli obat yang sama. Kemudian kalau dari minum gitu ya, minumlah air yang sejuk, kemudian sering tapi tidak terlalu banyak gitu. Kemudian kalau untuk makanan, makannya kalau bisa sedikit-sedikit tapi sering dan rutin. Jadi diatur misalnya tiap 2 sampai 3 jam sekali diisi makanan. Hindari makanan yang terlalu pedas dan berbumbu kuat, karena kalau dari pasien-pasien tuh cerita seperti orang ngidam gitu mualnya. Jadi ada bau sedikit juga langsung terpancing. Kemudian bila ingin istirahat setelah makan, jangan langsung tidur, jangan langsung rebahan. Jadi ditunggu dulu 30 menit sampai setengah jam, 30 menit sampai 1 jam sesudah makan, baru berbaring gitu. Karena untuk memastikan bahwa makanan yang sudah dimakan itu dicerna dulu oleh lambung dan mengalir gitu kan ke bawah. Jangan sampai dia balik lagi ke atas. Hindari menggunakan pakaian yang ketat karena bisa menekan area perut, kemudian bisa juga melakukan relaksasi dengan menghirup bau-bauan dari aromaterapi. Oke, ini untuk efek samping mual muntah ya, seperti itu. Mm-mm. Untuk efek samping yang lainnya, misalnya dari penurunan nafsu makan, itu seperti apa teh? Cara penanganannya? Kalau untuk menurunkan nafsu makan, biasanya pasien itu kadang suka bertanya ada batasan makanan atau tidak gitu ya. Sebenarnya kalau penderita kanker itu dia sudah mau makan saja kita sudah bersyukur gitu. Jadi kalau makanan secara umum tidak ada yang dibatasi. Tapi memang disarankan kalau mau makan dalam porsi yang kecil dulu tapi rutin. Disarankan menggunakan piring yang kecil saja. Jadi kalau kita pakai piring yang besar kan takutnya terbebani gitu pikiran pasiennya, aduh harus dihabisin gitu kan. Kemudian sedia selalu makanan atau cemilan, jadi bila sewaktu-waktu ingin makan itu sudah siap. Kalau memang tidak mampu makanan yang padat, maka bisa diganti dengan makanan yang cair atau semi cair yang memudahkan untuk ditelan gitu. Kemudian kalau misalnya butuh bantuan suplemen atau vitamin boleh dikonsumsi. Nah, tapi kalau memang sudah benar-benar tidak masuk makanan apapun, berarti tadi harus dibawa ke IGD gitu ya. Jadi biar bisa diberikan mungkin nutrisinya diganti dengan yang secara infus. Baik.
Kemudian untuk efek lainnya itu seperti apa? Kira-kira penanganannya? Ada banyak, misalnya kalau misalnya ada yang bertanya kalau rambut rontok cara mengatasinya gimana. Nah, ini yang paling sering sebenarnya dikira ringan gitu ya rambut rontok itu, tapi ternyata cukup mengganggu bagi pasien kemoterapi. Nah, biasanya kalau untuk pengobatan rambut rontok belum ada yang secara signifikan bisa membantu mengatasinya, tapi kita paling memotivasi karena untuk rambut itu secara umum bisa tumbuh lagi setelah siklus kemoterapinya selesai. Kemudian kalau misalnya untuk diare dan konstipasi itu nanti bisa berkebalikan. Kalau diare, minum air putih minimal 2 liter sehari, hindari minuman yang bersoda dan jus buah, kemudian kurangi makanan yang berserat, bisa juga mengonsumsi prebiotik atau probiotik ya, mengonsumsi makanan yang tinggi kalori seperti putih telur, roti putih, nasi, keju gitu ya. Nah, kalau konstipasi atau sembelit itu kebalikannya. Untuk air minum sih tetap sama, jadi minum minimal 2 liter per hari. Kalau untuk ketika mengalami sembelit, justru harus memperbanyak makanan yang berserat gitu. Kemudian kalau yang berikutnya misalnya mengalami gangguan syaraf seperti baal atau kesemutan, yang bisa dilakukan istirahat dan tidurnya yang cukup, terutama tidur yang di malam hari, dan upayakan melakukan olahraga ringan gitu ya. Jangan didiamkan saja karena takutnya makin kaku. Kemudian untuk gangguan yang di area mulut, lidah, dan tenggorokan itu dengan melakukan namanya oral hygiene atau menjaga higienitas area mulut gitu ya. Jaga kebersihan mulut, rajin sikat gigi 2 kali sehari, kemudian sikat giginya pun kalau bisa diatur. Gunakan sikat gigi yang kecil dan memiliki bulu yang lembut ya. Dan sikat giginya juga rajin diganti, maksimal 3 bulan sekali. Kemudian untuk kelembapan mulut itu harus dengan banyak minum, dan kalau bibir itu dengan bisa menggunakan pelembab bibir gitu. Nah, kemudian biasanya lagi-lagi biasanya pas pulang itu akan diresepkan berbagai obat untuk mengatasi efek sampingnya, dan jangan lupa untuk diminum. Baik. Jadi memang banyak cara penanganannya ketika pasien kanker sudah menjalankan kemoterapi ya. Karena memang setelah kemoterapi itu akan ada efek samping dari mulai tadi sudah dijelaskan ada muntah, ada mual, kemudian penurunan nafsu makan, rambut rontok, diare, konstipasi, gangguan saraf seperti baal, bahkan sampai dengan gangguan pada mulut dan juga tenggorokan. Nah, itu juga nanti juga bakal ada berupa obat-obatan lain ya yang disertakan setelah terapi kemoterapi ya seperti itu. Tapi Betul. saya kira-kira ketika diberikan obat-obatan atau mungkin juga kadang-kadang pasien kanker dengan yang sudah mengalami atau menjalankan kemoterapi ini kan suka ada tuh misalnya diberikan obat lain atau bahkan obat-obatan herbal. Nah, itu apakah aman-aman aja atau mungkin interaksi obat kemoterapi dengan obat lain, dengan obat herbal atau bahkan dengan makanan itu seperti apa nih Teh kira-kira? Apakah akan terjadi hal-hal yang mungkin bisa berefek bahaya ataukah aman-aman saja? Bagaimana nih Teh kira-kira? Betul, jadi saat menjalani kemoterapi, selain tadi ada faktor efek samping, juga ada faktor interaksi obat. Nah, interaksi obat ini, efek obat itu juga bisa dipengaruhi oleh penggunaan obat lain, kemudian penggunaan obat herbal, lalu juga dari konsumsi makanan tertentu. Nah, ketika antara obat dengan obat, itu kita pasien-pasien kemoterapi disarankan menyampaikan bila dia mengonsumsi obat tertentu kepada dokter saat akan diresepkan kemoterapi. Kemudian juga bila pasien itu sakit di luar penyakit kanker misalnya ya, kemudian diresepkan obat oleh dokter yang lain, nah dia juga harus menyampaikan bahwa dia sedang menjalani kemoterapi. Kemudian obat-obat yang ada interaksinya dengan kemoterapi itu yang harus disampaikan kepada dokter adalah beberapa antibiotik, kemudian obat tuberkulosis, lalu anti jamur, lalu ada obat-obat untuk penyakit jantung, pengencer darah, dan juga ada untuk obat gula. Jadi itu harus disampaikan kepada dokter agar bisa diatur penggunaannya. Nah, kemudian juga ada yang bertanya kalau penggunaan obat herbal selama kemoterapi itu seperti apa. Nah, kalau dari kita disarankan obat herbalnya itu boleh
digunakan setelah kemoterapinya selesai. Karena untuk obat herbal belum banyak penelitiannya terhadap efek kemoterapi gitu. Jadi apakah takutnya nih misalnya menggunakan obat herbal selama menjalani kemo, bisa saja misalnya dia meningkatkan efek obat kemo. Nah, seolah-olah kan bagus gitu ya. Wah, obat kemonya jadi makin efektif gitu. Tapi bisa jadi itu nanti akan memperberat efek samping yang dirasakan oleh pasien. Nah, yang lebih parah lagi adalah apabila obat herbalnya itu justru menghambat kerja dari kemoterapi. Kan kasihan ya, pasiennya sudah susah disuntik ya, sudah susah payah gitu menjalani kemoterapi, tapi tidak ada efek gitu karena misalnya ada obat herbal yang dikonsumsi dan menghambat kerja dari obat kemoterapinya. Nah, kemudian disarankan eh, menghindari obat-obat itu yang mengandung ekinase, kemudian garlic atau bawang putih yang digunakan untuk obat tradisional, kemudian ginseng. Nah, kemudian juga bila pasien kemo itu mendapatkan obat herbal yang berasal dari luar negeri, harus mewaspadai obat herbal yang berasal dari Saint John's Wort namanya. Kemudian obat-obat kemo terutama yang diminum itu juga bisa berinteraksi dengan makanan gitu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada makanan yang dibatasi selama kemoterapi. Cuman harus memilih makanan yang sebaik mungkin, makanan yang bergizi atau bernutrisi, juga yang halal dan baik ya pastinya. Kemudian sedapat mungkin yang dipilih itu adalah yang paling bernutrisi, yang paling baik. Nah, yang harus kita waspadain itu nanti ada petunjuk penggunaan obat kemoterapi yang diminum. Apakah obatnya diminum saat perut kosong atau misalnya sesudah makan. Ada nama obat yang namanya lapatinib, itu bagus diminum saat perut kosong agar penyerapannya tidak terganggu. Ada juga obat yang diminumnya itu sesudah makan karena penyerapannya terbantu ketika ada makanan. Seperti itu kalau untuk interaksi. Baik, jadi ternyata interaksi antara obat-obatan dan juga kemoterapi ini ada hubungannya tuh ya, apalagi yang perlu diwaspadai adalah obat-obatan herbal nih, karena obat-obatan herbal ini bisa saja membantu efek samping dari kemoterapi atau bahkan menghambat efek samping dari kemoterapinya sendiri ya. Nah, kira-kira teh kan banyak juga nih pasien-pasien kanker yang ternyata takut dengan kemoterapi gitu karena memang dari efek sampingnya yang luar biasa gitu ya, bahkan jadi tidak mau untuk kemoterapi. Apakah ada cara tersendiri tuh ya untuk mengendalikan rasa takut agar bisa menjalani kemoterapi gitu teh? Betul sih, kalau didiagnosa kanker saja itu sudah sangat menyeramkan gitu ya pasti bagi seorang individu. Apalagi mendengar kemoterapi yang sudah jelas rekam jejaknya itu banyak katanya menyebabkan efek samping gitu. Cuman memang yang bisa kita informasikan bahwa setiap pasien, setiap individu yang mendapatkan kemoterapi bisa memiliki respon yang berbeda. Walaupun ya kemoterapinya itu terdengar menyeramkan, sel kankernya itu jauh lebih berbahaya dan harus dikendalikan, dihambat atau bahkan dihentikan gitu. Kemudian dari studi yang atau penelitian-penelitian, ketika bisa membangun sifat optimis, kemudian membangun pikiran positif di dalam diri individu, itu bisa memperbaiki kualitas hidup dari pasien kanker. Nah, dari pengalaman selama melakukan monitoring pasien kemoterapi, monitoring efek samping obat kemoterapi yang saya lakukan, itu pasien-pasien yang terlihat bersemangat, optimis gitu ya dengan pengobatannya, cenderung tidak mengalami efek samping yang terlalu parah gitu. Kemudian kalau memang diperlukan, pasti diperlukan dukungan emosional itu selama menjalani pengobatan kemo, pasien bisa bergabung dengan komunitas-komunitas sosial terkait penderita kanker yang biasanya sudah tersebar di berbagai daerah gitu. Juga ketika menjalani kemo jangan malu ataupun takut ya untuk bertanya terkait pengobatannya, tidak apa-apa karena itu adalah hak pasien gitu. Kemudian ketika ada keluhan walaupun itu sedikit, walaupun seolah-olah remeh gitu, tidak apa-apa disampaikan, dilaporkan ke petugas kesehatan yang merawat seperti dokter, perawat, apoteker, ahli gizi dan tenaga kesehatan lainnya.
penderita kanker itu adalah seperti pejuang ya. Dia berjuang dan berperang melawan penyakitnya, dan kami juga sebagai tenaga kesehatan yang merawat itu ikut berperang dan membantu pasien-pasien kanker untuk memerangi dan menghentikan progresivitas dari penyakitnya. Baik. Jadi semoga aja yang sekarang lagi berjuang melawan kanker bisa terus mencoba ya untuk apalagi untuk kemoterapi. Tapi teh kalau misalnya kemoterapi tersendiri kira-kira pengobatannya atau mungkin terapinya itu berapa lama gitu dalam Oh, itu beberapa. dalam ini, kalau untuk pengobatannya berapa lama, biasanya nanti akan diinformasikan oleh dokter. Bisa kemoterapi itu dilakukan beberapa kali. Beberapa kalinya itu yang kita sebut dengan siklus. Paling dikit biasanya dilakukan 2 siklus. 2 siklus itu nanti berarti 2 kali berarti dilakukan, 1 dan 2. Nah, antara siklus itu nanti ada yang namanya interval siklus atau jaraknya. Kalau misalnya yang paling pendek adalah seminggu sekali. Tapi kalau 2 siklus biasanya tidak seminggu sekali, biasanya 3 minggu sekali atau sebulan sekali. Jadi kalau siklus pertama dan kedua jaraknya 3 minggu, ya paling cepat berarti 3 minggu selesai. Tapi secara umum yang banyak diberikan adalah 6 siklus dengan intervalnya 3 minggu. Artinya 6 kali 3 ada 18 minggu atau sekitar 4,5 bulan biasanya. Secara umum kebanyakan. Tapi berbeda jenis kanker itu akan berbeda juga kemoterapinya dan berbeda juga jumlah siklus dan intervalnya. Baik. Jadi Oke, sekitar jadi 4,5 bulan yang secara umum rata-rata. baik. Jadi untuk pengobatannya juga lumayan lama ya. Jadi sekitar 4,5 bulan dan itu harus terus dijalankan ya untuk supaya lebih sehat lagi ya, apalagi yang terkena kanker. Betul. Kalau bisa memang tidak apa ya, tidak namanya itu tidak terputus gitu. Kalau misalnya sampai terputus, tidak tuntas pengobatannya, takutnya ya sel kankernya bisa bangun lagi atau mengalami yang namanya kekebalan atau resistensi. Itu yang dikhawatirkan gitu. Jadi malah makin kuat kalau misalnya dia tidak mengikuti atau tidak patuh dengan jadwal pengobatannya. Oke. Nanti kita nggak kerasa nih udah 30 menit ya nemenin Tentuners di live Instagram sore hari ini. Mungkin bisa disimpulkan nih Teh terkait dengan efek samping obat-obatan kemoterapi seperti apa. Eh, Jadi kalau untuk kemoterapi itu dia karena dia bekerja di seluruh tubuh, dia tidak hanya mengenai sel kanker, tapi juga bisa berefek kepada sel normal. Oleh karena itu, efek samping bisa muncul. Cuman eh, walaupun sebetapa menyeramkan dan mengkhawatirkan efek samping dari kemoterapi, sel kanker itu jauh lebih berbahaya dan kita harus berkomitmen untuk memeranginya dan menuntaskannya. Jadi walaupun misalnya mengalami efek samping selama pengobatan kemoterapi, mungkin kita harus menjaga semangat dan kesabaran gitu selama menjalani pengobatan. Tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan keluhannya kepada dokter agar efek sampingnya segera ditangani dan diobati. Oke, jadi memang harus mau ya ketika ada keluarga atau mungkin kerabat, teman dekat yang terkena kanker ini harus mau untuk di kemoterapi agar bisa diobati untuk penyakitnya. Sekali saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sama-sama. apoteker Juni MS Farm yang sudah menemani saya di live Instagram di Sikat seputar informasi kesehatan di sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan tutur kata yang kurang berkenan ya Teh dari saya. Ya, Sama-sama. semoga sehat selalu Teh dan juga terus berjuang dan juga eh, bisa berkontribusi untuk masyarakat ya di bidang kesehatan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon izin untuk mengakhiri live Instagram di sore hari ini. Oke, Dan jangan lupa juga terus ya setiap hari Rabu sore 16.30 saya selalu nemenin kamu di Sikat seputar informasi kesehatan dan dengan topik yang berbeda-beda seperti di setiap minggunya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.